Bu Arin akan berbincang kembali dengan narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Beliau adalah dokter spesialis jantung. Nah, Bapak, jadi anak-anak ini banyak yang bercita-cita menginginkan menjadi seorang dokter. Ya, dari asesmen yang sudah kami berikan untuk kelas 7 dan kelas 8, ternyata minat menjadi seorang dokter ini salah satu pilihan yang cukup banyak digenari. Nah, anak-anak silakan yang pengen jadi dokter, dipasang telinganya baik-baik, dengarkan apa saja kiat-kiat dan bagaimana proses untuk menjadi dokter. Baik, Bapak. Yang pertama, kira-kira nih Pak, Bapak bisa memberikan pengalaman, sharing proses untuk menjadi dokter dari mulai SMP, SMA sampai dengan kuliah dan saat ini menjadi dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada seluruh panitia. Al-Azhar, terima kasih atas undangannya. Saya bahagia sekali, kangen kan biasanya yang dilihat layar layar, sekarang bisa bertemu langsung. Alhamdulillah dan ya, dan sekali lagi tadi dari Bapak Ibu Guru juga sudah menyampaikan jangan lupa prokes karena kita tetap masih dalam kondisi pandemi dan semoga tetap aman, jadi tatap muka baik sekolah maupun kegiatan tetap bisa dilangsungkan. Ya, sekali lagi saya mencoba untuk menyampaikan apa kira-kira pengalaman. Jadi saya SMP dulu saya di Makassar, kemudian SMA saya di Jogja. Ya, jadi kebetulan keluarga atau bapak saya dari pegawai negeri yang kebetulan pindah-pindah, sama tadi seperti Pak Burkan juga kerjanya pindah-pindah. Jadi saya SMP di Makassar, lulus saya di Jogja, SMA di Jogja. Nah, pada saat SMA di Jogja itu, disitulah kita mulai menentukan. Nah, kita mau kemana nih? Jadi saya ngomongnya apa? Anak-anak apa adik-adik? Ya karena anak saya di sini, jadi saya manggilnya anak-anak. Jadi mulai dari SMP saya setuju sekali dengan acara seperti ini. Adik-adik, anak-anak semua akan diberikan informasi yang banyak mengenai apa sih dunia ke depan kita apa. Dari SMP kemudian SMA kita mulai akan lebih terarah lagi, kira-kira apa ya, minat kita apa nih gitu. Dulu SMP, SMA awal mungkin saya lihat seorang programmer itu keren, IT. Saya sempat IT deh, kelihatannya saya mau daftar IT gitu kan. SMA kelas 3 saya daftar IT. Ya, kuliah IT, kuliah informatika, wah kelihatannya keren. Tapi terus kemudian akhirnya tetap ada keinginan, ada masukan, melihat juga acara-acara kelihatannya kok ada apa ya, mau nggak mau tetap harus ada keinginan, ada panggilan dokter, oke deh. Kelihatannya dokter oke deh gitu kan. Nah, oh ya, saya ambil ya. Saya exciting tapi agak grogi. Kenapa? Karena biasanya ini pengalaman pertama berbicara di depan anak-anak. Biasanya berbicara dengan audiens yang lain rasanya berbeda. Nah, jadi ini mohon maaf kalau sedikit berkeringat dan memang saya biasa berkeringat. Ya, jadi kembali tadi bahwa kita harus punya keinginan dulu. Nanti adik-adik, teman-teman, anak-anak semua yang akan menentukan kira-kira saya mau kemana ya. Nah, dari SMA itu kemudian tetap tadi yang harus dilakukan adalah persiapan, seluruh persiapan mulai dari ilmu pengetahuan, karena untuk memasuki fakultas kedokteran jalurnya banyak. Ada jalur umum itu yang sekarang SNMPTN. Nah, SNMPTN. Mungkin nanti kakak kelas yang baru lulus bisa menceritakan bagaimana, tapi kalau dulu saya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional. Itu kita
saing dengan ribuan. Saya dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, saya nggak tahu jumlah pastinya tapi ribuan. Kemudian satu angkatan dulu saya sekitar 200 orang. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan apapun yang dipersiapkan, mulai dari dulu kita mengikuti misalnya bimbingan belajar, boleh. Mengikuti kursus-kursus les-les boleh, sampai dengan tryout sebelum UMPTN. Itu sangat-sangat membantu dan sangat bermanfaat. Yang kedua, jalur khusus. Nah, jalur khusus ini banyak. Jalur khusus tuh ada kalau dulu namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan kalau saya nggak salah. Jadi ada yang teman saya SMA itu enak tuh, dia enak banget. Dia olahraganya sepak bola, kemudian akhirnya dia dilamar, dipinang sama Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena dia jago sepak bola. Enak kan? Dia nggak usah tes, nggak usah apa. Yang penting main sepak bola bagus, sepak bolanya bagus, akhirnya masuk. Ada juga teman atlet badminton ada, atlet tenis ada. Jadi itu jalur khusus. Nah, yang sekarang sedang booming adalah jalur tahfidz. Nah, itu sekarang sedang booming. Jadi bahkan bisa dipersiapkan dari sekarang. Dari SD, SMP, SMA, kalau bisa hafal Quran 30 juz, jalan tol ke Fakultas Kedokteran, dan sekarang yang menyediakan sudah semakin banyak. Mulai dari UI ada, Jakarta, siapa sih yang nggak mau masuk UI kan? UGM ada, jalur Hafiz Quran, Undip, UNS, hampir semua sekarang sudah ada. Jadi persiapkan dari sekarang, apapun itu, yang punya keahlian di bidang olahraga, keahlian di bidang lain, Hafiz Quran, Inggris, debat Inggris, kemampuan dalam bahasa Inggris, semua ayo diasah dari sekarang untuk mempersiapkan pada saat nanti masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, jadi persiapannya seperti itu. Nanti mungkin kehidupan di Fakultas Kedokteran agak beda lagi. Nah, jadi sampai dengan di kedokteran kira-kira yang perlu disiapkan itu, begitu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan awal tentang kuliah kedokteran dan bagaimana proses untuk menjadi seorang dokter. Nah, kira-kira nih Pak, dalam proses untuk menjadi dokter saat ini, kira-kira kendala apa saja yang pernah Bapak temui atau yang mungkin timbul di saat ini, dan bagaimana kira-kira cara menyelesaikan kendala itu? Oke, ya. Jadi nanti kan kita masuk ke universitas ya. Kendala saya rasa umum lah, mulai dari kendala akademis. Jadi tadi ya, ternyata kalau kita sudah sampai universitas, misalnya tadi SMA-nya saya di IPA, akhirnya saya masuk Fakultas Kedokteran. Tapi ternyata Fakultas Kedokteran itu boleh loh kalau kemarin SMA-nya IPS. Dulu saya IPA IPS, sekarang ada nggak ya IPA IPS? Masih ada kelihatannya ya. Nah, jadi teman saya ada yang IPS, kemudian masuk ke Fakultas Kedokteran. Boleh, karena memang kalau jalur umum, jalur yang ujian tadi, kita boleh milih. Tapi kalau kita belum mempersiapkan secara adaptasi, nanti di situ yang kadang-kadang ada kendala akademik. Jadi misalnya yang tidak terbiasa dengan ilmu kedokteran yang awalnya kemarin IPS, sehingga terkadang ada kendala. Jadi seperti itu. Kendala lain mungkin pada saat kita kuliah, mungkin siapa tahu ada yang sudah pernah melihat-lihat di entahlah ya film atau apa, perkuliahan kedokteran itu rame, ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap. Kalau ada yang pernah lihat, mungkin kita akan selalu berpraktek dengan kadaver. Wah, saya dengar tuh ada yang teriak kadaver. Betul, kadaver adalah
jenazah yang diawetkan. Itu di situ kalau yang kita tidak terbiasa, kaget tentunya betul-betul akan kaget. Bagaimana kita dengan di depan mata kita harus ketemu dengan oh ini loh otak manusia, oh ini loh jantung manusia, oh begini loh bentuk usus manusia. Dan kita bahkan diharuskan untuk mengenali dari kulit, kita membuka kulit, kemudian ketemu namanya otot, tulang, dan seterusnya. Nah itu yang harus betul-betul kita hadapi. Mungkin awalnya takut, kaget, tapi kemudian amazed, ya kan? Wah ya Allah, di situ kemudian bagaimana sempurnanya ciptaan Allah, bagaimana begitu besarnya kekuasaan Allah, sebegitu detailnya penciptaannya. Jadi kita betul-betul bisa, ya beberapa teman juga menyampaikan betapa bersyukurnya kita kuliah di kedokteran itu, kita betul-betul semakin mensyukuri nikmat dan betul-betul kita mengagungkan kekuasaan Allah karena sebegitu hebatnya. Nah, tapi sekali lagi kendala-kendala itu tidak ada kendala yang tidak bisa diatasi. Nah, nanti disitulah sebenarnya selain tadi ada juga yang perlu disiapkan adalah satu hal adalah kita harus di universitas itu banyak kita harus bersosialisasi dengan teman, dengan sesama fakultas atau beda fakultas. Nanti kendala-kendala itu tentunya kita akan bisa hadapi bersama. Tidak ada yang kita bisa mengerjakan sendiri, tidak mungkin, tapi di saat kita bekerja bersama, belajar bersama, kendala dari sisi akademik atau yang lain tentunya akan bisa diselesaikan bersama. Gitu. Oke, baik. Wow. Di sini ada hal menarik nih menurut Bu Arin pribadi ya. Berhadapan langsung dengan jenazah, otomatis selalu bersinggungan dengan darah, begitu ya Pak? Ya. Darah dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sih yang tiba-tiba kaget atau mundur ketika sebelumnya belum pernah, tiba-tiba harus berhadapan seperti itu? Oke. Kalau sampai mundur kaget iya, tapi kalau sampai mundur alhamdulillah sih tidak ada. Jadi karena memang tadi pastinya kalau kita ingin mendalami sesuatu paling enggak kita sudah tahu lah, oh saya akan apa nih, karena ada yang dengan metode kadaver itu tidak selalu terus dihadapi. Jadi nanti mungkin kadaver beberapa saat, tapi kemudian kita akan praktek ke manekin, ya manekin boneka peraga. Nah itu juga bisa. Tapi kaget iya, banyak yang kaget. Tapi nanti akhirnya lama-lama akan terbiasa. Jadi kadang-kadang kita baru semester 1 nih, semester 1, semester 2, wah kadaver mau megang aja takut. Itu kadaver itu diformalin ya. Formalin itu sangat menyengat baunya. Jadi kadang-kadang kita baru dekat aja, itu kalau yang tidak terbiasa, ada beberapa teman sampai hidungnya mimisan karena saking kerasnya. Tapi setelah terbiasa, ya mohon maaf ya, akhirnya kita malah kayak ya udahlah, keseharian di situ, bahkan kita makan minum di situ. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati jenazah, tidak ya, tetap kita punya adab terhadap jenazah, tetap ada. Ya karena maksud saya menunjukkan bahwa ya akhirnya semakin terbiasa gitu loh. Nah cuman satu memang betul, ada beberapa teman yang punya istilahnya kendala tadi dalam menghadapi kadaver adalah pemahaman dalam sisi arti saya nggak mau deh, dalam tanda kutip ya, saya nggak mau ngodal ngadil, saya nggak mau ini aduh ya Allah jenazah kok disobek-sobek, saya nggak mau karena saya mendapat ilmu keyakinan saya kalau itu kok kayak tidak menghormati jenazah ya.
Nah, seperti itu ada. Itu teman saya betul-betul ada sampai akhirnya dia sedikit, nah itu yang mungkin akan menjadi kendala, dia sedikit terhambat dalam hal akademik. Tapi terus kemudian kita sampaikan, kita rangkul dan kelihatannya pada sisi itu kalau di tingkat sekolah mungkin ada BK ya, kita di universitas, di fakultas juga ada, kita sampaikan kepada dosen kita, kemudian diberi penjelasan bahwa tidak kok, tidak seperti itu. Artinya kita tetap menghormati jenazah, disampaikanlah mungkin dengan dalil-dalil bahwa dulu bapak kedokteran kita, Ibnu Sina itu dia juga belajar seperti itu. Artinya kalau kita tidak belajar dengan itu, kita nggak bisa. Jadi dokter itu tidak bisa kemudian, wah enggak, saya nggak mau megang kadaver, saya nggak mau megang kadaver, nggak mau ngotak-ngatik, nggak bisa ya, karena memang itu memang diharuskan seperti itu. Dan tadi bahkan pendahulu cendekiawan muslim pun melakukan itu, sehingga akhirnya akhirnya sudah terbiasa dan sampai dengan selesai, sampai dengan dunia kerja sekarang. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi anak-anakku yang pengen jadi dokter, dari awal perjuangannya sudah harus lebih dibandingkan perjuangan jurusan-jurusan yang lain ya. Sepertinya harus bisa berhadapan dengan jenazah, kemudian tahu secara real organ-organ tubuh manusia, bukan dari gambar lagi, tapi dari organnya langsung. Nah itu ya. Oke, kemudian Bapak itu tadi bentuk kegiatan dalam pendidikan dokter. Nah, kira-kira nih Bapak, dalam saat ini yang paling besar atau motivasi paling besar Bapak untuk menjadi dokter ini kira-kira apa? Oke, ya, yang pertama kalau tadi ya dokter umum pasti ada dorongan, keinginan, wah saya pengen deh ini nolong orang, mengobati orang itu pengen. Terus kemudian kenapa sih kok sekarang saya lebih ke dokter jantung misalnya. Dokter spesialis banyak, kemudian nanti sekali lagi mana nih saya yang minat. Dari dulu saya minat atau seneng suatu kegawatan. Jadi kondisi kegawatan itu menurut saya menarik. Kenapa? Dalam waktu yang singkat kita dihadapkan pada suatu kondisi yang emergensi, gawat darurat, tapi kemudian kita harus tata laksana dengan cepat dan tepat. Itu adrenalin rush-nya itu wah tek 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 tek. Pasien hidup. Waduh, ya Allah rasanya seneng banget. Nah, selama sekolah kita akan banyak penjurusan. Jadi apa nih yang mau kita inginkan? Jadi sama dengan universitas fakultas yang lain, kita kegiatan mahasiswa banyak. Salah satu yang seru misalnya kegiatan sosial, kita ada sunatan massal. Alhamdulillah saya juga pernah ikut sebagai tim yang nyunat juga. Jadi yang saya bahkan pernah menyunat saudara saya sendiri. Tapi kalau sekarang saya disuruh nyunat anak saya malah nggak berani. Kalau disuruh nyunat anak saya sekarang malah saya nggak berani karena sudah lama tidak pegang pisau dan gunting. Nah, terus kemudian keinginan untuk tadi ya emergensi menolong orang itu, disitulah kita tadi ya sosialisasi banyak terlibat. Alhamdulillah saya aktif di organisasi, saya mencoba memang pengen ya, jadi beberapa kejadian bencana saya ikut terlibat. Makanya tadi salah satu profil saya sebagai dokter siaga bencana. Jadi saya pernah turun ke Aceh pada saat tsunami, gempa Padang saya pernah, kemudian saya juga pernah sampai Papua, karena memang di situ pengennya memang kayak gitu kan. Jadi wah nolong orang, kegawatan, plusnya adalah jalan-jalan.
Setelahnya jalan-jalan saya bisa sampai ke Aceh, ke Padang, ke Papua, dan kemana-mana. Alhamdulillah dengan salah satu tugas mulia. Nah sampai sekarang, kenapa saya ke jantung? Ada satu kejadian yang cukup membekas, betul-betul membekas pada perjalanan karir saya. Pada saat saya dokter umum, saya dihadapkan pada suatu kondisi yang tadi ya gawat darurat. Di saat saya harus menyelesaikan dengan cepat, ternyata yaitu saya kurang cepat. Jadi sebenarnya alhamdulillah yang saya lakukan sih sudah benar stepnya, tapi kok kurang cepat pada saat saya harus. Kalau dokter umum itu kan kewenangannya berbeda dengan dokter spesialis. Nah, itu kan. Dokter umum itu kewenangannya hanya sampai batas ini, dokter spesialis bisa lebih jauh. Nah, pada saat saya melakukan kewenangan saya kok dari dokter spesialisnya ngomong, "Wah, Dek, kamu kurang cepat. Harusnya kalau kamu lakukan tadi di ini, insya Allah pasiennya baik." Nah, pasien itu dalam kondisi kegawatan jantung. Dari situlah saya merasa, aduh kelihatannya saya pengen deh kalau lihat orang seperti ini, saya tangani dengan cepat, pasiennya selamat, itu rasanya luar biasa. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman selama itu sesuai prosedur, itu pasien datang dalam kondisi sesek, menggeh-menggeh berat, kita lakukan tata laksana, tek, bahkan dalam hitungan jam pasien merasa enak, tidak sesek, sehat, itu rasanya luar biasa. Dan yang paling bikin merinding itu pada saat pasien ngomong, "Dok, makasih ya dok." Wah, itu saya merinding. Wah, iya, sama-sama. Walaupun pada saat menolong keringat ini ngucur terus karena harus berpikir dan harus melakukan tindakan, tapi pada saat tertolong dan pasien dan keluarga, "Dok, makasih ya dok." Wah, itu Masya Allah, luar biasa rasanya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana akhirnya sampai menentukan memilih menjadi spesialis jantung. Nah, anak-anakku yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, silakan persiapkan pertanyaan terbaik kalian. Ada 2 lagi. Oke, silakan Kak Mika dulu. Yang di rumah dipersiapkan pertanyaannya ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mika Alaskari, bisa dipanggil Kak Mika. Untuk jurusan kedokteran, tadi katanya sering terjadi kayak kaget atau tidak terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di jurusan kedokteran. Nah, untuk Bapak biasanya ada tips nggak atau cara untuk mengatasi itu? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya silakan. Oke. Halo, nama saya Enesnya Lukna Karimi atau bisa dipanggil Nono. Jika ada orang yang tidak mampu membayar operasi atau ya gitu, bagaimana caranya? Jika tidak ada orang yang tidak sanggup, tidak punya biaya untuk operasi, begitu ya? Tidak mampu. Kemudian bagaimana? Oke, baik, Barin Tampung. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila dari kelas 9F. Saya ingin bertanya, kalau misalnya ada pasien yang tiba-tiba meninggal, reaksi Bapak gimana? Ada pasien yang apa, Kak? Yang meninggal. Oh, yang meninggal. Waktu pertama kali praktek gitu, Pak. Gimana? Waktu pertama kali praktek, Bapak tiba-tiba menemukan pasien yang meninggal saat Anda Oke, sedang praktek. baik. Oke, baik, itu tadi 3 pertanyaan. Yang di rumah, bagaimana? Adakah yang sudah mempersiapkan pertanyaannya melalui kolom chat? Oke, nah ini dia. Ada Kak Ganti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk yang jurusan kedokteran.
itu gimana cara tetap konsisten menjadi dokter? Terima kasih. Oke, baik. Sudah Kak Ganti? Oke, baik. Nah, rupanya banyak sekali yang tertarik nih Pak setelah Pak menceritakan pengalaman proses kuliah dengan kegiatan-kegiatan selama berprofesi sebagai dokter. Jadi pertanyaan hampir semuanya ini tentang kedokteran ya. Jadi pertanyaan yang pertama, tips atau cara ketika menghadapi masalah atau kaget ibaratnya ketika pertama kali belajar di kedokteran. Kemudian yang kedua, jika tidak memiliki biaya saat harus operasi, itu bagaimana? Kemudian bagaimana kalau ketika pertama kali ada praktek ke dokter, terus menghadapi pasien yang meninggal? Nah, dan yang terakhir, bagaimana untuk tetap konsisten menjadi seorang dokter? Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Pertanyaan sungguh luar biasa. Oke, tips and trick. Jadi sebenarnya tidak hanya di kedokteran ya, mestinya dari psikologi juga, bahkan semua tingkatan saya rasa pada saat kita baru bertemu pertama kali mesti akan kaget mungkin iya. Tapi akhirnya memang kita harus membiasakan diri. Satu, membiasakan diri, dan yang kedua tetap jangan menyerah, jangan putus asa. Artinya tidak ada kok yang tidak bisa dipelajari, gitu kan? Tidak ada. Jadi semuanya mesti bisa, walaupun mungkin sedikit berbeda tadi ya, teman saya IPS masuknya ke kedokteran. Bisa kok, dia akhirnya bisa mengikuti. Meskipun ya kalau dibilang misalnya kita sudah agak jalan cepat, dia masih agak berjalan gitu, biasa. Tapi dia tidak menyerah, dan nah itu tadi yang tadi saya sampaikan, bahwa disitulah pentingnya kita bersosialisasi. Jadi ayo kita kumpul bareng, kita belajar bareng, dan saya rasa di mana-mana ya namanya laboratorium di mahasiswa di fakultas itu tidak yang saklek jam 2 tutup, enggak. Kadang-kadang kita aku narik temanku, ayo aku tolong dong diajarin ini. Nah, kita ke lab, kita kemudian belajar bersama. Disitulah pentingnya tadi ya, bersosialisasi dengan teman-teman juga. Kemudian yang kedua, operasi tadi ya, operasi. Betul, ya. Operasi. Alhamdulillah sekarang pemerintah punya program BPJS. Alhamdulillah sekarang pemerintah punya program KIS, Kartu Indonesia Sehat. Itu sudah sangat-sangat membantu. Sehingga bahkan saya sendiri, mohon maaf kalau ada pasien saya yang datang dia dengan umum itu maksudnya tidak BPJS, tidak asuransi, saya malah sarankan, Pak, Bu, kalau punya BPJS, pakai BPJS. Karena memang, mohon maaf, terapi atau tindakan jantung itu luar biasa mahalnya. Kita disorot nih, jantung itu disorot sama pemerintah, sama Menteri Kesehatan. Pengeluaran biaya terbanyak itu dari jantung, itu memang iya. Tapi dengan BPJS, pasien-pasien itu free. Saya juga, ya ini pengalaman pribadi, jadi ibu saya kandung harus operasi, kemudian dan operasinya entah kenapa karena mungkin anaknya sakit jantung, ternyata ibu saya juga harus operasi jantung. Alhamdulillah baik, dan dengan BPJS semuanya free. Nah, jadi jangan khawatir, sekarang pemerintah sudah sangat betul-betul concern terhadap itu, ada BPJS, ada KIS, ada apapun, sehingga akan sangat-sangat bisa tertolong. Kemudian pasien yang meninggal. Oke. Nah, satu tahapan tadi mungkin sedikit saya lupa sampaikan. Jadi setelah kita setelah kita lulus S1, sarjana kedokteran, kita ada yang namanya koas. Koas itu kita harus bekerja di rumah sakit selama kurang lebih 2 tahun.
Disitulah kita harus masuk ke UGD berapa lama, kita masuk ke bagian penyakit dalam, ke bagian jantung, ke bagian saraf, ke bagian bedah dan seterusnya, ke bagian anak. Nanti di situ kita mulai ditempa, oh saya kelihatannya suka sama anak deh. Saya tak menjadi spesialis anak. Nah, saya suka deh sama jantung, saya jadi spesialis jantung. Nah, pada saat itu di rumah sakit kita sangat terlibat penanganan pasien dari awal pasien datang sampai awal pasien pulang atau pasien meninggal. Disitulah kita betul-betul, kalau dibilang pengalaman, iya pasti semua dokter pasti akan punya pengalaman melihat, mohon maaf, pasien meninggal di depan mata, pasti. Tapi karena kita sudah punya ilmunya, dalam artian pasien meninggal itu tidak ada meninggal tiba-tiba, tidak ada. Kita di kedokteran tidak mengenal yang namanya meninggal tiba-tiba, pasti ada tandanya. Lemes, sesek, tidak sadar, tensi turun, detak jantung turun, meninggal. Kita udah tahu. Jadi pada saat kita lihat pasien, waduh kelihatannya ini nggak enak nih. Kita tuh udah kayak punya feeling gitu loh. Wah, pasiennya nggak enak. Nah, kita sudah, ya istilahnya kita udah siap. Wah, kelihatannya nggak tertolong deh. Nah, tapi ada satu yang agak sulit adalah bahkan menjadi mata pelajaran, mata kuliah, yaitu telling bad news. Kita sampaikan berita buruk kepada keluarga itu tidak gampang. Kita harus sampaikan, kita panggil keluarga, Pak, Bu, kondisi pasien begini, berdasarkan pemeriksaan kita menurun, Bapak dan keluarga harus mempersiapkan karena kondisinya sudah seperti ini. Nah, itu yang agak sulit, tapi itu dipelajari. Mungkin dari psikologi juga mempelajari bagaimana kita menyampaikan sesuatu berita yang tidak enak kepada keluarga, itu juga suatu hal yang sulit. Itu kemudian yang terakhir tadi konsistensi ya. Ya, saya setuju. Sekarang mungkin tadi anak yang di online tadi melihat begitu banyaknya sekarang peluang, dokter bisa ngapain aja. Dokter bisa tetap menjadi dokter bisa tetap menjadi pengusaha, dokter tetap bisa menjadi apa? Konten kreator. Nah, sekarang sedang booming kan, konten kreator. Dokter bisa bikin podcast, dokter bisa bikin YouTube, dokter bisa bikin apapun. Sehingga sebenarnya peluang banyak, tapi bagaimana kita konsisten, mau tidak mau tetap ada panggilan. Enggak deh, tadi ya, saya lebih seneng kok pada saat saya ketemu pasien, saya berbicara kepada pasien, pasien pulang dengan baik, pasien datang sesek, pulangnya jalan kaki. Dok, makasih ya dok. Aduh, itu merindingnya itu luar biasa. Nah, itu mungkin niat awal kita yang menjadi pagar kita untuk selalu konsisten. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih dokter sudah menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak kami. Nah, anak-anakku yang ada di rumah maupun yang sedang ada di sekolah, karena waktu kita terbatas untuk pertemuan kali ini, jadi tidak bisa semua pertanyaan disampaikan. Apabila masih ada pertanyaan, karena masih terlihat di layar Bapak, banyak sekali yang punya pertanyaan, yang mencet tombol raise hand, tapi karena memang waktu kita terbatas untuk pertemuan kali ini, silakan kalian tuliskan saja nanti di rangkuman kalian yang kalian tulis, nanti akan kami bantu sampaikan di lain kesempatan kepada Kak Kayla dan Bapak Dr. Rial ya. Jadi nanti di luar sesi ini ya Nak ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan tetap disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang kalian punya sekarang. Dari Bapak Dokter nih, kira-kira ada kesan dan pesan untuk anak-anak sekalian yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Jadi tadi ya, mulai dari sekarang, mulai dari SMP, SMA, dan seterusnya, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, tentukan niat, cita-cita,
tidak ada cita-cita yang tidak baik. Semua cita-cita baik, mau jadi dokter, polisi, psikiater, konten kreator, blogger, vlogger, semuanya bagus. Tapi bagaimana tinggal kita mempersiapkan itu. Saya setuju tadi pertanyaannya juga, konsistensi kita penting. Kemudian ya secara umum pastilah kita harus belajar, tugas dan lain sebagainya. Dan satu hal tadi saya sampaikan betapa kita harus bersosialisasi. Kita tidak akan bisa mampu mengerjakan sendiri. Jadi sosialisasi terhadap teman-teman penting. Dan yang terakhir tadi juga sudah disampaikan sama Pak Burkan, religius artinya agama semua tidak ada, semua tidak akan ada tanpa izin Allah. Jadi doa, usaha tetap harus menjadi utama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih luar biasa pesan-pesannya. Semoga anak-anak semua sudah dicatat, bukan hanya di tulisan, tapi dicatat dan direkam, diingat-ingat serta dilaksanakan.